Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi Ruben Amorim ini di sekitar pertandingan menghadapi Newcastle memberikan keterangan pers. Dan menurut gue ada beberapa hal yang menarik dan ingin gue bahas di video kali ini. Ruben Amorim mengatakan terkait dengan memperkuat squad Manchester United di bursa transfer bulan Januari ini. Kita tidak memiliki kemungkinan itu di Januari. Anda tahu situasinya. Lalu Ruben juga ditanyakan ya apakah dia akan terus mempertahankan idenya. Kalau saya merubah sistem secara keseluruhan, saya tidak tahu kalau saya ini bisa lebih dekat di kemenangan. Kalau saya merubah sistem dan berlanjut menderita kekalahan, ini akan lebih buruk. Jadi Anda tidak tahu dan saya tidak tahu. Saya melihat pertandingan dari pemandangan yang berbeda ya. Ini terkait dengan ditanyakan apakah Ruben Amorim masih akan terus bersama dengan caranya ataupun gayanya, sistemnya. Dia mengatakan seperti tadi. Oke, nanti akan gue bahas. Dan Ruben Amorim juga mengatakan ini bukan terkait dengan hal saya datang dan saya bisa menghabiskan uang yang banyak mengganti tim. Anda tahu situasinya. Jadi tidak ada yang penting untuk membicarakan terkait dengan bursa transfer musim dingin. Oke. Ruben Amorim juga memberikan situasi keadaan ya terkait dengan ketika Anda harus merubah pelatih khususnya di klub seperti ini karena Anda tidak menang. Dan di momentum tersebut setelah 2 tahun ada sistem yang dimainkan. Dan ini berhasil di pre-season, lalu setelahnya mereka ini menderita banyak kekalahan. Saya akan merubah sistem tersebut, sistem yang dimainkan oleh Erik ten Hag ya. Dan saya tidak percaya kalau merubah banyak hal ini akan merubah atau memenangkan pertandingan. Itu tidak masuk di akal. Saya akan terus mengerjakan ide saya sampai dengan akhir nanti. Kalau Anda mulai berubah ide tersebut karena hasil, ini adalah akhir dari pelatih manapun. Saya dipekerjakan karena ide saya. Lalu ada juga gue kutip dari Laurie Whitwell ya terkait dengan sistem. Kalau saya terus berubah, ini bisa jadi akan buruk. Tapi saya mengerti mereka memiliki banyak sekali kesulitan karena mereka menghabiskan 2 tahun bermain di gaya yang lainnya. Anda bisa merasakannya. Saya juga bisa merasakannya. Tapi saya harus melakukan atau menjual ide saya. Saya tidak memiliki ide yang lain. Oke, itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Menurut gua ini menarik ya. Bagaimana pertama Ruben Amorim direkrut oleh Manchester United karena sebuah ide. Ide bermain, sistem bermain, dan turunannya tentu saja juga ada formasi ya dan lain-lain. Dan dia juga sadar nih bagaimana Manchester United di periode sebelumnya bermain dengan ide, dengan gaya yang berbeda. Kali ini dia bahkan dikontrak di tengah musim, bukan periode yang ideal sebenarnya untuk menerapkan ide-ide yang baru ini. Dan ternyata sesuai dengan banyak yang dibahas ya, baik itu oleh pundit, media maupun Ruben Amorim sendiri, Manchester United akan memasuki badai. Nah, pernah gue bahas juga di Football United bahwa kenapa Ruben Amorim didatangkan lebih awal, karena sebelumnya dia meminta untuk didatangkan musim panas tahun ini, tahun 2025, ketika musim 2024-2025 ini selesai. Tapi tidak, manajemen mendatangkan lebih awal. Kenapa? Karena menurut gue memang Ruben Amorim ini diminta untuk memaksimalkan skuad ini. Dan dari situ Ruben Amorim pun juga mengatakan bahwa dengan situasi saat ini tidak mungkin bagi Manchester United untuk melakukan
aktivitas di bursa transfer Januari. Dan seperti kita ketahui bersama, atau paling tidak gua secara ringan amatiran, bahwa memang Manchester United ini mengalami kesulitan yang sangat besar dengan permainan dan ujungnya juga ke hasil. Bahkan saat ini semakin terpuruk ya, berapa kali kekalahan secara beruntun, beberapa kali kekalahan tersebut Manchester United tidak mampu mencetak gol. Ini menunjukkan bahwa ya mereka ada krisis, tapi Ruben Amorim tetap tetap kokoh di dalam idenya yang sampai dengan saat ini menurut gua belum berhasil. Nah, dia tidak ingin melakukan kompromi. Kalau yang dari gua tangkap dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, dia tadi mengatakan bahwa ada pendapat ya tadi, ataupun pertanyaan dari pers, dari media, kenapa kok tidak diganti, kurang lebih seperti itu, apakah terus akan dengan ide ini walaupun Manchester United tetap kalah. Dia mengatakan ya emang kalau ganti ide, kurang lebih yang gue tangkap ya, ada kemungkinan mereka langsung menang. Karena ada risiko lain loh, ketika ide itu diganti tapi ternyata Manchester United tetap kalah, ini akan jadi lebih buruk. Dan dia pun juga menegaskan bahwa dia tidak memiliki ide yang lain. Dan ide inilah yang dalam tanda kutip dijual ke manajemen Manchester United. Dari situ menurut gua secara ringan amatiran, gua perkirakan di periode kedua musim 2024-2025 dengan keadaan Ruben Amorim yang tetap berpegang teguh kepada idenya, lalu di sisi lain tidak ada kegiatan di bursa transfer Januari, ini yang dikatakan ya, situasi bagi fans Manchester United harus berpegang erat-erat nih. Kita tahu bagaimana skuad ini, dan Ruben Amorim pun juga tadi menjelaskan ya, skuad Manchester United selama 2 tahun bermain dengan sistem yang berbeda. Gua tidak ingin berbicara mengenai ini kesalahan, enggak, karena ujung-ujungnya pasti akan salah-salah terus. Pelatih sebelumnya menyalahkan yang sebelumnya menyalahkan sebelumnya, enggak, itu menurut gue tidak bijaksana secara ringan amatiran menurut gue ya, karena tentu saja setiap pelatih memiliki keadaannya, memiliki rencananya, memiliki pembicaraan yang berbeda dengan manajemen Manchester United, di mana saat ini semuanya baru, pelatih baru, manajemen baru, tapi skuadnya tetap sama. Nah, banyak yang mengatakan ya skuadnya sama, ini dia menyebabkan, maka ganti saja skuadnya. Nggak mungkin. Bursa transfer Januari tadi disebutkan tidak memungkinkan. Dengan apapun alasannya, apapun faktornya, tapi inilah realitanya. Nah, disinilah di sisi lain menurut gue juga waktunya Ruben Amorim ini menunjukkan kapasitasnya, kualitasnya. Yes, dia butuh waktu, iya dia butuh support. Tapi ketika dia datang, menurut gua di belakang layar pastinya sudah ada dong pembicaraan-pembicaraan dengan manajemen bahwa sebelum dia datang ke Manchester United, manajemen sudah mengidentifikasi dulu nih, harusnya menurut gua ya, kira-kira pelatih mana nih yang bisa melanjutkan dari Erik ten Hag dengan skuad yang ada. Karena tidak mungkin merombak besar-besaran. Ini bukan game, ini bukan permainan, ini yang sesungguhnya. Klub saat ini situasi keuangan tipis, tidak memungkinkan untuk secara leluasa bergerak di bursa transfer. Sistem mana yang bisa mengakomodir skuad dari Manchester United saat ini ada. Lalu ditunjuklah Ruben Amorim secara teknis, secara non teknis, apapun itu. Lalu Ruben Amorim tentu saja menurut gue secara amatiran, ketika dalam pembicaraan tersebut dia juga pasti akan menyinggung dong ya, bursa transfer akan seperti apa keadaannya. Dan di belakang layar, asumsi menurut gue secara ringan amatiran, ya Ruben Amorim sudah mengetahui memang bahwa di bursa transfer Januari ini tidak bisa diharapkan gitu, tidak bisa dilihat gitu. Mungkin baru di bursa transfer musim panas nanti. Dari situ menunjukkan bahwa ya dia harus memaksimalkan semua pemain yang ada semaksimal yang dia bisa, dengan kapasitas yang tertinggi yang dia bisa didorong ke sana. Dia sudah mengetahui bahwa pemain ini, para pemain ini ya, bermain dengan sistem yang berbeda. Di sisi lain juga dia tahu waktu ini sempit, waktu latihan yang sedikit. Kabarnya sampai dengan sejauh ini dia baru memiliki 4 sesi latihan yang penuh bersama dengan skuad Manchester United. Dan ini menurut gue jauh dari ideal, di mana dia memiliki ide yang baru, sistem yang baru, salah satunya ya formasi ya kan. Tapi
menurut gue bukan hanya soal formasi. Formasi itu hanya salah satu bagian saja, tapi cara bermain juga ya, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Ini hal yang harus dia hadapi. Dan di sisi lain juga gue sepakat dengan Ruben Amorim yang mengatakan oke, dia tidak mungkin mengganti ide, mengganti cara bermain di tengah musim. Karena kalau itu yang berganti, akan kacau lagi proses ini. Menurut gue seperti itu. Akan kacau tentu saja ya. Tapi, gue berpikir untuk secara kaku, bahwa harus seperti, seperti sistem yang diinginkan, apapun keadaan skuadnya, itu juga tidak bijak sih, menurut gua cara ringan amatiran. Harus ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan terkait dengan keadaan, termasuk juga lawan. Karena yang sangat gua khawatirkan terjadi kalau dia terlalu kaku, sementara kapasitas skuad ini dia juga sudah tahu ya kan, bahwa ya skuad ini selama 2 tahun belakangan bermain dengan sistem yang berbeda. Ini bisa buruk menurut gua. Tapi bukan berarti, sekali lagi gue ulang ya, bukan berarti harus ada perubahan yang mendasar lagi, berubah formasi misalnya. Enggak, tetap itu tidak apa-apa. Tapi ada mungkin modifikasi kecil lah yang terjadi. Dan sejauh ini itu dilakukan. Kenapa gue bilang seperti itu? Komposisi pemain nih, ya kan, hampir selalu berubah-ubah. Tapi ya kadang berhasil ketika menghadapi Manchester City misalnya. Lalu sering juga masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, walaupun di beberapa periode pertandingan sudah ada perbaikan ya menurut gua, tapi masih belum secara garis besar, masih belum secara konsisten. Ya ini merupakan salah satu resikonya yang dihadapi oleh Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu ya. Menarik nih, ada ketegasan menurut gue dari Ruben Amorim bahwa ya saya direkrut karena ide saya, cara bermain, dan ya saya tidak akan merubah itu semua. Manchester United biasanya adalah klub yang melihat langsung kepada hasil dan sering juga dinilai berdasarkan hasil. Tapi kali ini menurut gue cara ringan amatiran nampaknya ada hal yang sedikit berbeda. Bukan sedikit sih, cukup banyak ternyata ya perbedaan dari hal itu. Tapi kita lihat akan sekonsisten apa nih manajemen Manchester United dalam hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.